Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari. Bisa dilihat harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan. Bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Ada beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Prinsip kesederhanaan ini hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. Prosedur kerja pelayanan umum dimaksud ialah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilewati atau dijalankan dalam proses penyelenggaraan. Dalam menyusun kebijaksanaan atau pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan umum, hendaknya dirumuskan atau disusun dalam tata cara, urutan, atau mekanisme arus kerja yang sederhana. Artinya, tidak banyak melibatkan atau melewati simpul atau meja pejabat, tugas yang tidak terdapat kaitan dengan fungsi utama dalam proses pelayanan, namun kesederhanaan prosedur ini dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau keabsahan dari hasil pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip kejelasan atau kepastian. Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan atau kepastian mengenai yang pertama, prosedur tata cara pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. Yang ketiga, unit kerja atau pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, perincian biaya atau pelayanan tata cara pembayaran. Yang ketiga yaitu prinsip keamanan. Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, memberikan petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi dan mutu dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor keamanan. Dalam arti baik proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan umum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mutu produk pelaksanaan pelayanan umum meliputi yang pertama produk pelayanan administrasi seperti dokumen, surat, kartu, gambar, tiket, dan lain-lain. Hendaknya diperhatikan agar dapat menjamin kepastian atau keabsahannya secara hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan keraguan ataupun kekhawatiran bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu produk pelayanan barang mencangkup air bersih, tegangan listrik, tindakan perawatan atau pengobatan rumah sakit, dan sebagainya. Perlu diperhatikan juga standar mutu yang layak. Kemudian produk pelayanan jasa seperti perhubungan darat, laut, dan udara. Perlu juga diperhatikan standar mutu keamanan dan keselamatan. Yang keempat yaitu keterbukaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pemohon. Yang selanjutnya yaitu prinsip efisien. Prinsip efisien ini mengandung arti yang pertama, persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang berkaitan.
Selanjutnya, memasyarakat adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Prinsip ini juga menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, sebenarnya pelayanan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Dari bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan administratif, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte pernikahan, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, atau surat tanda kendaraan bermotor, izin memberikan bangunan, paspor, sertifikat pemilikan, penguasaan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pelayanan barang. Seperti pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Dari ketiga jenis pelayanan publik, yang harus dipahami sesungguhnya ialah bahwa pelayanan masyarakat atau public service merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Pelayanan publik tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Artinya, kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok, yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah.